Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, ya. Kita lanjutkan pelajaran akidah, ya. Akidah untuk semester yang kedua ini. Nah, kita kali ini akan belajar pada pelajaran yang ke-11 dengan judul iman kepada para malaikat. Nah, anak-anakku, kalau dua video sebelumnya kita belajar rukun iman secara global, kemudian iman yang pertama, ya, rukun iman ada 6, ya. Ya, rukun iman ada 6 secara global, secara umum, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, kali ini. Kemudian iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada ketentuan Allah atau takdir. Nah, dan video sebelumnya kita sudah belajar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar iman kepada para malaikat, ya. Pelajaran ini sangat ringkas, Nak. Cuman satu lembar tok, ya. Kemudian satu halaman untuk lembar kegiatan. Nah, anak-anakku, langsung saja kita masuk ke pelajaran iman kepada para malaikat. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang makna dari iman kepada para malaikat. Kemudian apa tugas para malaikat. Nah, tapi pembahasannya hanya secara ringkas saja, ya. Secara ringkas, singkat saja, ya. Nah, pembahasan yang pertama. Siapakah para malaikat itu? Ayo, satu tutup dulu. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti kita, Nak. Malaikat itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Akan tetapi malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar, yang mulia, yang tidak bisa kita lihat. Coba ada yang pernah melihat malaikat atau belum? Nah, ya. Malaikat itu tidak bisa kita lihat. Tetapi anak-anakku, ada beberapa kejadian, ya, beberapa keadaan atau beberapa kejadian malaikat itu bisa terlihat, baik dalam bentuk yang aslinya atau dalam rupa yang lain, ya. Contohnya, ya, seperti yang terdapat pada hadis kedua, ya, kala itu Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, tapi dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril pakai pakaian yang putih, serba putih. Kemudian rambutnya tertata rapi, ya, dia kelihatan sangat bersih, ya. Nah, melihat itu, ya, para sahabat bertanya-tanya, loh, ini siapa ini? Ada orang yang tidak kita kenal, ya. Jangan-jangan dia seorang musafir. Dilihat lagi, loh, ternyata enggak, pakaiannya bersih, rambutnya rapi. Beda dengan musafir. Kalau musafir zaman dulu itu karena perjalanannya penuh dengan debu itu acak-acakan, tapi ini tidak. Nah, sahabat pun bertanya-tanya hingga akhirnya ketika malaikat Jibril tadi sudah pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya yang datang tadi malaikat Jibril. Nah, itu malaikat Jibril datang dalam wujud manusia. Kemudian malaikat Jibril juga pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Ya, malaikat Jibril menemui Rasulullah. Malaikat Jibril kala itu membentangkan sayapnya hingga menutupi apa? Menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Nah, saking besarnya, ya, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada cerita lagi kejadian pembunuh 100 jiwa. Ya, ceritanya ada seorang pembunuh 100 jiwa yang ingin bertaubat. Kemudian dia melakukan perjalanan dari
kampung aslinya, kampung yang jelek, menuju kampung yang baik. Di tengah perjalanan, pembunuh 100 jiwa tadi meninggal. Hingga akhirnya diperebutkan dua malaikat. Malaikat tadi berwujud manusia, ya, memperebutkan jasadnya. Malaikat yang satu pengen membawa jasadnya ke kampung yang jelek. Malaikat yang satunya lagi pengen membawa jasad tadi ke kampung yang baik. Nah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga tadi juga berwujud siapa? Berwujud apa? Berwujud manusia, menjadi hakim. Nah, kemudian malaikat tadi menyuruh diukur saja jaraknya, mana yang lebih dekat. Kalau lebih dekat ke kampung jelek, dibawa ke kampung jelek, ya. Menuju kampung baik lebih dekat, dibawa ke kampung baik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jasad tadi ke kampung yang baik. Hingga pembunuh 100 jiwa tadi kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Nah, itulah wujud malaikat. Kadang ya menampakkan dirinya dalam wujud manusia, terkadang juga menampakkan wujud aslinya. Tapi intinya malaikat itu tidak bisa kita lihat. Nah, sekarang tujuan mengapa malaikat itu diciptakan. Nah, malaikat itu Allah ciptakan, ya. Allah ciptakan para malaikat itu, ya, agar mereka menyembah Allah dan taat. Nah, tidak ada ceritanya malaikat itu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Kalian sudah hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ayat tersebut menceritakan keadaan malaikat penjaga neraka. Di antara sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, mereka itu layak sunnah. Mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka itu melakukan apa-apa yang mereka diperintahkan. Diperintahkan menjaga neraka, ya, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku, barakallahu fikum, sekarang makna beriman kepada para malaikat. Nah, maknanya apa? Nah, ini harus kalian ketahui. Nanti kalau ada soal kalian bisa menjawab. Beriman kepada para malaikat, ya, maknanya adalah membenarkan keberadaan para malaikat. Ya, kita benarkan bahwasanya malaikat itu ada. Kita yakini, nak, ya, malaikat itu ada. Nah, kita benarkan bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu mulia, ya. Kemudian para malaikat itu memiliki nama-nama. Kita benarkan, memiliki sifat. Kita benarkan, kita yakini. Kemudian para malaikat tadi memiliki tugas-tugas khusus. Nah, kita yakini bahwasanya malaikat tadi ada, kemudian memiliki nama, memiliki sifat, memiliki tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, kita benarkan hal-hal tersebut itu sesuai dengan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna beriman kepada para malaikat. Nah, sekarang anak-anakku, kita lanjutkan. Kita baca dalil wajibnya kita beriman kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, padanya ya. Amana rasulu, rasul telah beriman bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada beliau ya, dari Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, mir rabbihi, dari Robnya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang mukmin, nah, mereka itu juga beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amana billahi ya, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab suci. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dan kami tidak membedakan ya, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul yang telah Allah turunkan ya. Nih dalilnya di sini. Amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, nah dalilnya di sini, dan beriman kepada para malaikat. Nah, makna beriman kepada malaikat, nah seperti tadi yang telah kita. Nah, anak-anakku, kita akan mempelajari sedikit sekali ya, sedikit sekali dari tugas para malaikat. Sebenarnya tugasnya banyak sekali ya. Para malaikat itu memiliki tugas yang banyak ya. Malaikatnya banyak, tugasnya juga banyak. Tugas para malaikat yang mulia. Nah, jumlah malaikat sangatlah banyak ya. Mereka memiliki tugas-tugas yang mulia. Di antaranya ini cuman sidik, wah ini ya, cuman sedikit saja di antara tugas-tugas para malaikat. Di antaranya ada malaikat yang menurunkan wahyu ya, menyampaikan wahyu kepada rasul. Nah, itu tugas malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala ya. Itu seperti tanduk ya, seperti tanduk ya, itu akan ditiup ya kelak di hari kiamat ya. Itu tugas malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian di antara tugas-tugas malaikat, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Nah, itu tugas para malaikat hafidin, malaikat para penjaga ya, alaihimus salam ya, kiraman katibin ya, malaikat yang mulia yang mereka itu senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Nah, ini sekelumit saja, sedikit saja dari tugas-tugas para malaikatnya, sedikit saja. Nama-nama malaikatnya juga sedikit saja ya. Akan tetapi jumlah malaikat sangatlah banyak. Ini harus kita yakin. Tugas untuk kalian, silahkan kalian kerjakan lembar kegiatan ini ya, mudah ini, cuman memberikan tanda centang pada kolom yang menunjukkan nama malaikat. Nah, ini ada nama-nama ya, silahkan pilih mana nama malaikat, kemudian kalian berikan tanda centang. Kemudian latihan soal, silahkan jawab soal-soal berikut ini. Nah, gitu anak-anakku, sekian saja sedikit pembahasan dari Ustadz. Semoga apa yang kita bahas ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkhusus iman kepada para malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.